Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Arofafiatu Safina dari kelas manajemen 20A4. Hari ini saya akan menjelaskan dua grafik. Yang pertama ada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua ada ekspor Indonesia menurut sektor Januari sampai Mei 2019 sampai 2020. Pada grafik di samping, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat bila dibandingkan dengan kuartal 1 2019 yang tumbuh hingga 5,07%. Pertumbuhan itu membuat Indonesia memiliki produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan sebesar 2.625,2 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku sebesar 3.783,9 triliun. PDB menurut lapangan usaha dan komponen paling tinggi pertumbuhannya secara tahunan yaitu jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,39%, dan serta informasi komunikasi sebesar 9,81%. Sedangkan berdasarkan strukturnya, menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor industri, yaitu dengan sumbangannya pada PDB sebesar 19,98%, diikuti sektor perdagangan sebesar 13,20%, dan pertanian sebesar 12,84%. Industri pengolahan pada triwulan 1 2020 tumbuh 2,06% lebih lambat dari 2019 di periode yang sama sebesar 3,85%. Perlambatan itu sebetulnya terindikasi dari beberapa indikator seperti impor yang kontraksi dan ekspor yang tumbuh melambat. Sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha, yakni informasi komunikasi sebesar 0,53%, jasa keuangan dan asuransi dan industri pengolahan yang tumbuh sama sebesar 0,44%, sedangkan dari komponen pengeluaran terhadap pendapatan domestik bruto, semuanya mengalami kontraksi bila dibandingkan dengan triwulan 4 2019, yaitu di mana konsumsi rumah tangga minus 1,97%, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga minus 2,10%, konsumsi pemerintah minus 44,02%, pembentukan modal tetap bruto minus 7,89%, ekspor minus 6,37%, dan impor minus 11,89%. Struktur PDB dari sisi pengeluaran diakui tidak berubah. Konsumsi rumah tangga masih mendominasi sebesar 58,14%, PMTB sebesar 31,91%, dan ekspor sebesar 17,43%. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 dari sisi pengeluaran masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 1,56% dan PMTB sebesar 0,56%. Sekian. Pada grafik 2 ini saya akan menjelaskan tentang ekspor Indonesia menurut sektor Januari sampai Mei 2019 dan 2020. Selama periode Januari sampai Mei 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 64,46 miliar US dollar atau turun sebesar 5,96% dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai 68,54%, sedangkan ekspor non migas mencapai 60,97 miliar US dollar atau menurun 3,50%. Ekspor non migas sendiri menyumbang 94,58% dari total ekspor Januari sampai Mei 2020. Kepala Badan Pusat Statistik, Suharyanto, sendiri mengungkapkan penurunan ekspor ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali pertanian. Untuk sektor migas turun cukup dalam hingga mencapai 34,93%, industri pengolahan turun sebesar 0,08%, sedangkan sektor tambang dan lainnya turun sebesar 21,02%. Bapak Suharyanto memaparkan, kecuali pertanian, semua sektor mengalami penurunan pertumbuhan negatif. Untuk ekspor pertanian selama Januari sampai Mei 2020, pertumbuhannya cukup menggembirakan sebesar 5,63% yang disebabkan oleh meningkatnya ekspor buah-buahan tahunan. Meski menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif, sayangnya kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia masih kecil, yakni sebesar 2,22%. Menurut Bapak Suharyanto, kontribusi terbesar justru datang dari sektor industri sebesar 79,25%,
tambang sebesar 13,11%, dan migas sebesar 5,42%. Jika dilihat per negara, pangsa ekspor non-migas periode Januari sampai Mei 2020 tak banyak berubah, di mana ekspor utama Indonesia masih tertuju ke Tiongkok, dan pangsa ekspor terbesar sebesar 17,04%, disusul Amerika Serikat 11,84%, dan Jepang sebesar 8,69%. Sekian, terima kasih.